Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi birabbi'il awal wajabadahu birabbi isan wa anzala kitaban hudan wa nuron wa ansala sab'an minal masani yahdi bihi man yarju liqa arabihi wa nailal amani. Ashhadu an la ilaha illallah rahmani wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rabbani. Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana min nutfatin amshaj naftalihi faja'alnahu sami'an basira. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, istatun yadkhuluna roh bisitatin al-umara'u bil ju'uri wal arrabu bita'asubi wa ahlur rustaqi bil jahli wa dahakinu bil kibri wa tujaru bil hiyanati wal ulama'u bil hasad. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, musyawarah pimpinan kecamatan atau dalam hal ini diwakilkan oleh perwakilan kecamatan Sunggal, Polsek Sunggal, Koramil Sunggal. Baru saya sebut tadi wadahakinu bil kibri. Inilah langsung dicatat di sini. Bukan camat yang hadir, bukan kapolsek yang hadir, bukan juga dan ramil, tapi yang mewakili. Memang pas ini hadis ini. Wadahakinu bil kibri. Kepala-kepala pemimpin-pemimpin daerah yang sombong. Coba kalau acara yang menguntungkan, fulus, Allahu Akbar. Ada telepon dari Wantong Tai, Cingpong Tai, makan Tai, cepat itu. Tapi nggak apa-apa. Yang kami muliakan para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan kalau tidak salah ini kompleks perumahan, kepada penggawa, sesepuh tua-tua yang ada di kompleks perumahan Gria, Raihan, Kota Medan, Sumatera Utara. Kami cintai, kami banggakan secara khusus kepada guru kami Al-Ustaz Qori yang sudah menyampaikan kalamullah, berbicara tentang sejarah yang melekat dalam ekstensi
kepribadian wibawa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Al-Ustaz Muhammad Zaini Lubis, dan kemudian kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau sound system bagus begini saya nggak perlu teriak rasanya. Ini terus terlihat memang keikhlasan panitia luar biasa. Kopinya juga mantap. Awak tak perlu teriak kalau begini. Slow down, take it easy, santai. Ayat yang sudah dibaca oleh beliau tadi memberikan pilihan kepada kita bahwa Nabi Muhammad itu bukan bapak bagi kami, dia bukanlah ayah bagi kami, tetapi dia adalah Nabi dan Rasulullah. Nabi dan Rasul mempunyai peran yang berbeda. 124.000 Nabi yang diutus oleh Allah, Rasulullah hanya 25. Nih kita nih di luar sana ada polisi, ada tentara. Polisi dan tentara belum tentu jenderal. Jenderal sudah pasti polisi maupun tentara. Nabi belum tentu Rasul. Rasulullah sudah pasti Nabi. Tadi dijelaskan oleh Allah begitu sistematis, kontekstual, rasional, dan teologis. Siapa lagi yang bisa membantai? Adakah yang lebih mulia? Bu, baru-baru ini ada viral. Ada viral seorang nenek-nenek usianya sudah uzur, sudah mau kembali ke rahmatullah, bukannya memperbanyak minal laila fatahajat bihi, bukannya memperbanyak sholat tahajud, malah memperbanyak maksiat. Lalu mencoba membandingkan antara eksistensi, wibawa, kemuliaan, moral, bahkan jejak rekam yang melekat di dalam eksistensi uswah hasanah. Memang sistematis. Bertanya pula kepada mahasiswa, siapa yang lebih mulia antara Rasulullah dengan Soekarno? Ini hati-hati mau menjawab. Hati-hati. Kita sebelum pilpres sampai hari ini, Allahu Akbar, ribut tak pernah berhenti. Saya kasih gambaran begini. Rumah tangga itu kalau ribut pasti ada yang tidak beres dalam kehidupan suami dan istri. Terkait dengan persoalan yang ada secara politis di luar daripada problematika teologis. Tapi persoalan politis adalah berbicara tentang realitas teologis. Pegang baik-baik. Tidak mungkin disebut pendakwa kalau tidak bisa membaca rekam jejak daripada perjalanan politik. Politik itu hanya bisa dijawab oleh fakta yang tertuang dalam kebenaran Allah, firman. Karena kehidupan manusia yang pernah, sementara, dan akan terjadi sudah tercatat secara sistematis, kontekstual dalam kebenaran bukan tidak terjadi. Sudah ada catatan orang-orang zalim dari zaman Nabi Adam sampai dengan Adam Malik. Artinya dari zaman manusia kuno sampai manusia modern, manusia-manusia zalim seperti ini selalu ada. Saya mempunyai anak, karakter anak saya beda dengan saya. Kena gen daripada anak cucu kita bercampur antara gen laki dan perempuan. Jadi karakternya tidak mungkin mirip, sekembar-kembar orang pasti beda. Nah, Nabi kita
kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangankan orang Islam. Profesor Dr. Zinskines, Barbara Tirings, Sunita Williams, Neil Armstrong, Profesor Dr. Lawrence Edward Joseph, dan ada satu catatan 100 the great men in the world, Prophet Muhammad good man number 1. Catatan 100 manusia terbaik di dunia, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menduduki ranking pertama sebagai manusia yang terbaik di dunia. Siapa penulisnya? Bukan orang Islam. Bukan orang Islam penulisnya. Siapa penulisnya? Michael Hart, penulis Amerika. Direpresentasikan di Harvard, Amerika, Oxford, English University. You know Michael? Muhammad is enemy. Muhammad itu adalah musuh kita. Apa yang membuatmu kagum sehingga menulis tentang kebesaran, keagungan, kemuliaan Nabi orang Islam itu? Dia pikir Nabi Muhammad ini ya namanya orang kafir, munafik. Mereka berpikir Rasulullah SAW ini hanya nabinya orang Islam. Salah kali. Nabi Muhammad ini bukan nabi orang Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Tidak kami utus, kata Allah, bagimu Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Jadi catatannya secara konklusinya, kita pukul cepat-cepat ini, bikin pembatasan masalah karena mempercepat asar. Sistematis kita jelaskan. Karena biar bagaimanapun semua sikap karakter yang baik, yang bertumpu pada moralitas yang luhur, atau dalam istilah kita pelajaran dulu, budi pekerti yang luhur, dan kemudian bawa sukses bagi peradaban majunya sebuah bangsa, negara, bahkan satu komunitas masyarakat. Berarti karakter itu melekat dalam kebaikan diri para nabi, khususnya uswah hasanah yang melekat dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soekarno dan Hatta proklamator, itu maksud saya. Tetap representasi kesuksesan antara Soekarno dan Hatta karena melekat di dalam jiwa mereka. Mereka adalah orang pengakuan mereka la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu yang membuat mereka sukses. Supaya tidak terlalu tinggi, pakai yang rendah begini. Kalau kemarin di Joko Widodo mencalonkan diri namanya Bernardus Stefanus Tetanus, bisa nggak dia jadi presiden? Bisa nggak? Nggak bisa. Karena mayoritas penduduk Indonesia ini adalah Muslim. Nah, hati-hati antum. Jadi representasi Pak Soekarno dikenal sebagai proklamator karena melekat dalam jiwa Soekarno itu adalah wibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan memperalat bapak, jangan suka memperalat petugas. Nih bangsa ini memang dasar cengeng. Kalau merasa ada kekuatan, orang diinjak-injak. Merasa ada kemampuan, orang disepelekan. Memandang manusia dengan sebelah mata. Karena apa? Dua faktor tentunya. Yang pertama sombong, yang kedua buta, goblok tapi pura-pura Nah, ini yang bahaya. Ini yang bahaya nih di Indonesia ini. Goblok tapi pura-pura pintar. Sama dengan komentar-komentar tuh jari-jari itu di handphone itu. Itu kalau sudah di handphone begitu nggak ketahuan. Karena ini kan maya di awang-awang. Siapa yang berkomentar? Namanya masyarakat Indonesia. Nggak tahunya komentarnya si buta huruf tapi terkesan profesor. Ini masyarakat ini. Wa ahlu rustaqi bil jahli, kata Nabi SAW. Kebodohan orang-orang kampung. Jangan terperanjat kita dan jangan juga kita terjebak. Ini politik. Sampai semua dibahas. Ini begini ya. Saya sering keliling Indonesia dengan bini anak. Saya ini kan tidak ada kelompok dalam Islam ini. Nggak ada. Malah saya berkelompok itu.
Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Naqsabandiyah, bukan pula Al-Wasliyah, saya juga bukan FPI, saya bukan Ansor, saya bukan Banser, apalagi Banserep. Nggak ada tuh. Allah kasih hidayah 11 Oktober 2006, saya, istri dan 3 orang anak, kami ikhlas mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa kami masuk Islam? Karena kami lebih paham daripada bapak ibu terkait kebesaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita harus waspada. Orang kafir tidak membaca Quran. Hati-hati ya. Orang kafir, sekali lagi, tidak membaca Quran. Mereka juga tidak membaca hadis. Garis bawahi, tetapi orang kafir akan selalu membaca akhlak, sikap dan karakter kita umat. Ini yang perlu kita jaga. Sudah nenek-nenek mestinya berdoa. Banyak-banyaklah minta ampun. Alhamdulillah karena masih diberi la tasalu qudama abdin yaumal qiyamati min baini yadaillahi ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asas. Pakola Nabi SAW, tidak beranjak kaki seorang hamba dari pelataran kiamat kecuali dia ditanya 4 masalah. Yang pertama, an umri fima afnahu, umurmu dengan apa engkau habiskan. Wa an jasadihi fima ablahu, jasad yang terkubur di tanah pun ditanya oleh Allah, dengan apa kau rapuhkan. Wa an ilmihi wa amila bihi, ilmumu untuk apa kau gunakan. Ilmu dalam kompetensi apa saja, terutama tentang kalamullah. Yang keempat, awas, bahaya nih. Wa an malihi min aina iktasawa wa fima anfaq, hartamu dari mana kau dapat, untuk apa engkau belanja. Gara-gara yang keempat nih terkait dengan hubud dunia, ra'su kulli khotiat, cinta kepada dunia adalah akar dari segala dosa. Dia agama Islam, ngakunya Islam, tapi senang sekali menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Curiga saya. Jangan-jangan kau bukan Islam. Sama dengan kemarin, ada sebagian umat Islam dan ustadz dituduh anti Pancasila, anti NKRI, anti Bhinneka Tunggal Ika, anti Undang-Undang Dasar 45, pilar dari 4 pilar yang dibangun oleh Founding Fathers. Saya ini termasuklah dicap sebagai ustadz radikal. Ibu bapak juga harus ikuti seperti saya, radikal. Jangan tidak mau jadi radikal. Di Al-Quran bilang bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu udhulu fisilmi kafah, masuk ke dalam Islam betul-betul, sungguh-sungguh. Radikal, fanatisme, ekstremisme itu melekat dalam jiwa semua pemeluk agama, apapun agamanya, pasti dalam jiwanya terpatri 3 kekuatan: ekstremis, fanatis, dan radikal. Kalau tidak fanatis, kalau tidak ekstremis, kalau tidak radikal, tidak usah memeluk agama. Supaya lebih mudah saya gambaran begini. Ada orang kafir tetangga kita mengatakan begini, agama kami lebih benar dari Muhammad Abdullah. Apa kira-kira yang ada di benak mindset dalam pikiran logika kita? Berarti si kafir ini jujur terhadap agamanya, bagus beragama, menganggap dirinya benar, tapi nanti akan diuji apakah inklusif atau eksklusivisme. Eksklusivisme membenarkan sebuah keyakinan dengan dasar keyakinan sendiri, tanpa mau diralat, tanpa mau dikritik oleh bangkitan agama lain. Itu eksklus. Teologi eksklus, membenarkan agama dengan dalil sendiri tanpa harus dikritik oleh agama lain. Nah, kalau Islam terbuka, hamparan sejarah-sejarah sudah terbuka, silahkan dikritik. Nanti kami balas, nanti kami jawab. Nah, begitu ada
orang kafir mengatakan agama saya lebih betul dari engkau Abdullah, agamamu Islam. Saya pribadi akan mengatakan si kafir ini jujur terhadap agamanya. Yang bajingan ini adalah begini, dia agamanya Islam, tapi dia mengatakan kepada si kafir agama kita sama pir. Ini nih yang bajingan. Ini kafir, lebih kafir daripada dua. Pertama, dia tutup jalan bagi si kafir masuk Islam, dan yang kedua, dia merendahkan Islam di hadapan orang. Allahu Akbar. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai.